warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas segala karunia nikmat yang senantiasa tercurah pada kita. Semoga kita selalu ada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan materi tentang peluang untuk bagian yang kedua. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal tentang peluang serta istilah-istilah yang berkaitan dengan peluang. Pada pembelajaran kali ini membahas tentang peluang sebuah kejadian, yaitu ada peluang teoretik dan juga peluang empirik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut, bisa kalian baca di sini. Intinya adalah bahwa peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan peluang sebuah kejadian yang berkaitan dengan peluang teoretik maupun peluang empirik. Ya, baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, siapkan lebih dulu alat tulisnya, kemudian kalian catat materinya supaya bisa lebih mudah untuk dipelajari lagi. Baiklah, kita mulai aja untuk peluang sebuah kejadian. Yang pertama untuk peluang teoretik. Ya, peluang teoretik itu dikenal juga dengan istilah peluang klasik atau classical probability. Dalam beberapa bahasan juga disebut peluang saja. Peluang saja. Jadi, jika terdapat suatu soal yang hanya menyebutkan peluang, maka peluang yang dimaksud adalah peluang teoretik. Jadi disebutnya hanya peluang aja. Untuk peluang teoretik itu adalah perbandingan banyaknya kejadian yang muncul dengan banyaknya anggota ruang sampel. Yang dinyatakan dalam bentuk rumus P. Peluang kejadian A, PA sama dengan NA per NS. Ya, di mana PA itu peluang kejadian A, NA banyaknya anggota kejadian A, NS banyaknya anggota ruang sampel. Ya, untuk setiap kejadian, nilai peluang atau P itu terletak pada interval 0 sampai 1. Jadi antara 0 sampai 1 itu peluang. Jadi sini nilainya selalu pecahan. Jika peluang bernilai 0, maka kejadian itu disebut kejadian mustahil atau kemustahilan. Contoh, matahari terbit dari arah barat, itu adalah kejadian mustahil, ya, berarti peluangnya adalah 0. Kemudian, jika peluang bernilai 1, maka kejadian itu disebut kejadian pasti atau kepastian. Ya, sesuatu yang pasti, contohnya, semua makhluk hidup itu akan mati. Itu adalah kejadian pasti, berarti peluangnya sama dengan 1. Ya, ini berikan contoh. Yang pertama, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang. Yang A, muncul mata dadu 4, yang B, muncul mata dadu bilangan kecil. Ya, langsung aja kita bahas bersama. Untuk yang pertama, tentukan dulu ruang sampelnya atau S. Karena ini sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk banyaknya ruang sampel itu ada 6. Kemudian untuk yang A, ini muncul mata dadu genap. Kejadian muncul mata dadu 4 ya. Muncul mata dadu 4. Berarti A-nya itu sama dengan 4 itu sendiri. Maka NA sama dengan 1. Jadi PA peluang kejadian A, NA per NS 1 per 6. Jadi peluang muncul mata dadu 4 adalah 1 per 6. Untuk contoh soal yang kedua, pertanyaan yang kedua masih sama, ruang sampelnya S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi NS-nya 6. Misalkan B, kejadian muncul mata dadu bilangan ganjil. Nah, yang ganjil itu adalah, kita sebutkan dulu 1, 3, 5. Berarti NB-nya banyaknya ada 3. Yang menghitung peluang kejadian B, ada NB per NS 3 per 6. Nah, 3 per 6 ini disederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi peluang muncul mata dadu bilangan ganjil adalah 1 per 2 atau setengah. Ya,
Selanjutnya untuk contoh yang kedua, ini ada 15 kartu diberi nomor 1 sampai 15. Kartu-kartu tersebut dikocok, kemudian diambil satu kartu secara acak. Kartu yang telah diambil kemudian dikembalikan lagi. Nah, tentukan peluang terambil kartu berangka genap dengan bukan genap. Langsung aja kita bahas bersama. Tahap pertama, tentukan ruang sampelnya, yaitu S-nya itu 1 sampai 15. Karena kartunya ada 15, maka NA banyaknya. Ruang sampel ada 15. A adalah kejadian terambil kartu berangka genap. Ya, angka genapnya dari 1 sampai 15 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Atau kalau kita hitung jumlahnya, NA adalah 7. Berarti menghitung peluang kejadian A, NA per NS, NA-nya 7 per NS-nya 15, 7 per 15. Jadi peluang terambil kartu berangka genap adalah 7 per 15. Kemudian untuk soal yang B, oleh karena kartu yang sudah diambil dikembalikan lagi, maka ruang sampelnya tetap, itu masih tetap sama karena dikembalikan lagi, yaitu S-nya 1 sampai 15. Misalkan B adalah himpunan kejadian terambil kartu berangka bukan genap. Bukan genap berarti angkanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Dan kalau kita hitung banyaknya ada 8. Jadi NB sama dengan PB, peluang kejadian B sama dengan NB per NS, 8 per 15. Jadi peluang terambilnya kartu berangka bukan genap adalah 8 per 15. Ya, selanjutnya untuk peluang empirik. Kalau tadi peluang teoritik, sekarang peluang empirik. Peluang empirik adalah peluang yang diperoleh berdasarkan percobaan langsung yang dilakukan berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Sehingga peluang empirik hasilnya tidak selalu sama dan dapat berubah. Yang pertama ada frekuensi relatif. Suatu kejadian didefinisikan sebagai F relatif frekuensi kejadian A per total frekuensi kali 100%. Contoh berikut ini adalah hasil pelemparan sebuah dadu sebanyak 50 kali. Ya, datanya sebagai berikut. Untuk mata dadu 1 ini muncul ada 3 kali, mata 2 8 kali, mata 3 7 kali, 4 16 kali, mata 5 9 kali, mata dadu 6 7 kali. Jadi ini jumlahnya 50 kali pelemparan. Nah, tentukan frekuensi relatif munculnya mata dadu bilangan genap. Sekarang tentukan dulu A mata dadu genap, yaitu 2, 4, 6. Sehingga frekuensi relatif kejadian A, frekuensi kejadian A per total frekuensi. Yang mata genap 2, 4, ini 2, 4, 6. Tadi yang dihitung frekuensinya banyaknya, jadi 8 ditambah 16 ditambah 7 per total frekuensi, tambah semua 3 tambah 8 tambah 7 tambah 16 tambah 9 tambah 7 ya, kali 100%. Jadi yang atas ini 31 per 50 kali 100%, hasilnya 62%. Jadi frekuensi relatifnya adalah 62%. Ya, selanjutnya untuk frekuensi harapan. Apabila kita mengikuti suatu pertandingan, tentu saja kita berharap untuk menjadi pemenang. Ya, siapapun orangnya pasti pengen menjadi pemenang. Masalahnya bagaimana caranya memperbesar peluang agar harapan kita menjadi kenyataan. Ya, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak latihan atau dengan memperbanyak ikhtiar, ya istilahnya usaha terlebih dahulu. Peluang kita memenangkan pertandingan akan semakin besar jika kita lebih banyak berlatih. Ya, semakin banyak berlatih maka peluang untuk menang itu akan semakin besar. Dalam matematika, kata harapan disebut juga sebagai frekuensi harapan atau disingkat FH. Frekuensi harapan itu adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian yang diamati dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Nah, kalau dibuat rumus FH, frekuensi harapannya itu adalah peluang kejadian A PA kali N. N banyaknya percobaan. Jadi N banyak percobaan kali PA peluang kejadian A. Ya, langsung dengan contoh, sekeping uang
peluang logam dilemparkan sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi angka. Ya, misalkan K adalah hubungan kejadian munculnya sisi angka, sehingga P. K itu adalah peluang kejadian K adalah setengah, karena antara angka dengan gambar itu peluangnya sama, setengah-setengah. Jadi ini setengah. Kemudian banyaknya pelemparan 30 kali. Maka untuk menghitung frekuensi harapan, PK kalikan N atau setengah kali 30, hasilnya 15 kali. Jadi frekuensi harapan munculnya sisi angka adalah 15 kali. Ya, selanjutnya yang ketiga untuk peluang komplement suatu kejadian. Komplement kejadian A adalah kejadian bukan A atau bukan kejadian A. Untuk memahami hubungan kejadian A dengan komplement kejadian A, perhatikan tabel berikut. Ya, ini pada percobaan pelimpahan sebuah mata uang. PA itu peluang kejadian A. Kalau bukan A berarti P, A-nya ada aksen. Ini bukan peluang, bukan kejadian A. Untuk pelimpahan sebuah mata uang, untuk peluang muncul angka. Angka dengan gambar itu peluangnya sama, yaitu setengah. Maka untuk peluang bukan angka atau selain angka berarti gambar itu juga setengah. Dan di sini kalau ditambahkan PA ditambah P A aksen atau bukan A itu adalah setengah ditambah setengah, hasilnya 1. Untuk contoh yang kedua, pelemparan sebuah dadu. Untuk P peluang kelipatan 2. Kelipatan 2 berarti 2, 4, 6. Jadi ada 3 kemungkinan per 6 karena semua. Jadi ini jumlah kemungkinannya, titik sampelnya, kemudian ini per ruang sampelnya semua 3 per 6. Berarti untuk bukan kelipatan 2 3 per 6 juga. Bukan kelipatan 2 berarti 1, 3, 5. Jadi jumlahnya 3 per semua kejadian ada 6. 3 per 6. Ini kalau ditambahkan hasilnya juga sama 1. Kemudian yang C, pelemparan 2 mata uang. Peluang munculnya 2 gambar. Yang 2 gambar berarti GG. GG itu ada 1, berarti 1 per peluang semuanya, ruang sampelnya adalah 4, 1 per 4. Kemudian kalau peluang bukan 2 gambar berarti yang lain. Bisa AA, AG, GA. Berarti ada 3, berarti 3 per 4. Ini kalau ditambahkan 1/4 ditambah 3 per 4 hasilnya sama, yaitu 1. Dari sini dapat disimpulkan hubungan antara peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian bukan A adalah 1. Jadi kalau dituliskan rumusnya PA ditambah P A aksen sama dengan 1. Atau kalau menghitung P A aksen P kejadian bukan A sama dengan 1 dikurangi P peluang kejadian A. Ya, contoh 2 dadu dilempar bersama. Tentukan peluang muncul mata dadu pertama bukan angka 3. Ya, pertama kita hitung dulu yang A-nya dulu. Kejadian muncul mata dadu pertama angka 3. Kalau muncul angka 3 berarti bisa 31, 32, 33, 34, 35, 36. Artinya banyaknya kejadian A itu ada 6. Maka PA sama dengan NA per NS. NA-nya 6 per NS, semua ruang sampelnya 36. Disederhanakan menjadi 1 per 6 sehingga P A aksen atau P bukan A itu tinggal 1 dikurangi P. 1 dikurangi 1 per 6 sama dengan 5 per 6. Jadi peluang muncul mata dadu pertama bukan angka 3 adalah 5 per 6. Ya, mungkin sampai sini. Gue harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Kalaupun kurang jelas, boleh bertanya langsung lewat WA atau di kolom komentar, atau bisa juga kalian ulang-ulang videonya. Ya, Ibu berikan tugas ini seperti biasa itu untuk memahami, untuk pemahaman kalian sampai di mana terhadap apa yang udah Ibu terangkan pada video ini. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan sesuai contoh yang udah Ibu berikan. 1, 2, 3 ya, sampai dengan soal yang ke-4. Ya, Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik dan benar. Nanti hasilnya kalian upload ke
KI3 pengetahuan di e-learning, atau bisa juga lewat Google Classroom. Ataupun kalau sama sekali nggak bisa, yang penting kalian udah mengerjakannya di buku tugas. Ya nanti pada saat ada jadwal pengumpulan tugas ke sekolah, tinggal kalian kumpulkan tugasnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Akhir kata dari Ibu mohon maaf apabila ada banyak kesalahan ataupun kekurangan. Sekian dari Ibu dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.